Halo semuanya, kembali lagi di Learning with Fanny YouTube channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi akuntansi manajemen 2 chapter 10 mengenai Master Budgeting. Oke, mari kita mulai. Nah, pertama-tama mari kita belajar tentang Basic Framework of Budgeting. Jadi di sini ada istilah-istilah terkait dengan budget. Mari kita cari tahu dulu artinya apa. Yang pertama adalah budget. Yang kedua adalah budgeting. Yang ketiga adalah budgetary control. Apa sih arti dari budget, budgeting, dan budgetary control? Oke, mari kita mulai dari budget. Budget atau anggaran adalah rencana kuantitatif terperinci untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Nah, budgeting itu adalah tindakan menyiapkan anggarannya. Jadi kalau lagi menyiapkan anggaran namanya lagi budgeting. Yang ketiga, budgetary control adalah penggunaan anggaran untuk mengontrol aktivitas organisasi. Nah, anggaran ini dibuat atau dilakukan oleh semua perusahaan pastinya. Nah, jangankan perusahaan, kita secara pribadi juga pasti pernah membuat atau menyiapkan anggaran. Contoh, kalau misalkan kita mau jalan-jalan deh, mau jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota, pasti kan kita bikin anggaran dulu dong. Kira-kira tiket pesawatnya berapa, terus nanti hotelnya berapa, makannya, oleh-olehnya, masuk ke tempat wisatanya, kita pasti bikin anggaran. Kira-kira untuk jalan-jalan misalkan mau ke Jepang, kita pasti akan bikin anggaran nih. Untuk ke Jepang kira-kira total biaya yang dibutuhkan itu berapa gitu. Nah, itu yang kalian lakukan adalah membuat budget gitu. Jadi ini harusnya sudah pernah dilakukan oleh semua orang ya, membuat anggaran gitu. Tapi bedanya kalau perusahaan pasti budgetnya tidak sesimpel budget yang kita buat untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi sama-sama membuat anggaran tapi mungkin agak sedikit lebih kompleks. Kenapa? Karena kebutuhan perusahaan itu banyak. Oke, lanjut. Choosing the budget period. Nah, di sini periode budget itu atau periode anggaran ada dua. Yang pertama adalah operating budget dan yang kedua adalah continuous budget. Apa sih bedanya operating budget sama continuous budget? Kita coba lihat dari operating budget terlebih dahulu. Nah, operating budget itu biasanya adalah anggaran yang dibuat untuk 1 tahun. Nah, biasanya sih perusahaan itu membagi anggaran 1 tahun itu ke dalam 4 kuarter. Kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, dan kuarter 4. Satu kuarter adalah 3 bulan. Berarti kuarter pertama Januari, Februari, Maret. Kuarter kedua April, Mei, Juni. Kuarter 3 Juli, Agustus, September. Dan kuarter 4 Oktober, November, Desember gitu. Jadi kalau operating budget itu biasanya perusahaan itu membuat anggarannya untuk 1 tahun. 1 tahun fiskal. Berarti kalau kita bikin anggaran tahun 2018, berarti dari tanggal 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Nanti tahun depannya bikin lagi nih untuk tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Tahun depannya juga bikin lagi 1 tahun lagi seperti itu terus menerus. Itu adalah operating budget. Nah, kalau yang continuous budget di sini dibilang a continuous budget is a 12-month budget that rolls forward 1 month or quarter as the current month or quarter is completed. Misalkan sekarang kita di tahun 2020 nih. Nah, saya mau bikin anggaran untuk tahun 2021. Berarti kalau misalkan operating budget, kita bikin dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Nah, continuous budget pertama kali dibuat juga seperti itu. Kita akan buat dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Nanti begitu kita sudah selesai bulan Januari 2021, maka budget 2021-nya hilang karena udah terjadi nih, ya kan, sudah terrealisasi. Kita akan bikin budget lagi untuk bulan berikutnya gitu. Jadi nanti budgetnya itu adalah dari Februari 2021 sampai Januari 2022, nambah sebulan. Jadi yang tadinya cuma sampai 31 Desember nih, sekarang jadi sampai
31 Januari. Nambah sebulan kenapa? Karena yang bulan Januari tadi sudah berlalu. Terus misal Februari 2020-nya juga udah lewat. Berarti nanti Februari 2020-nya hilang, kita akan bikin anggaran lagi sebulan lagi untuk bulan Februari 2022. Gitu. Jadi ketika satu bulan selesai, kita akan bikin anggaran untuk satu bulan berikutnya. Jadi sebenarnya ini anggaran ini tetap 12 bulan. Gitu. Jadi intinya anggaran kita tetap berjumlah 12 bulan, nggak akan berkurang. Kalau yang operating budget, begitu 3 bulan pertama udah lewat, misalkan Januari, Februari, Maret pertama udah lewat, ya udah, berarti sisa budgetnya adalah untuk 9 bulan. Tapi kalau yang continuous itu enggak, dia tetap akan 12 bulan. Begitu ada bulan yang udah lewat, maka perusahaan akan membuat budget untuk bulan berikutnya lagi. Seperti itu. Sehingga totalnya tetap 12 bulan. Itu adalah continuous budget. Jadi kenapa namanya continuous? Karena akan terus berkelanjutan, gak akan selesai budgetnya. Oke, itu bedanya operating sama continuous. Oke, next. Bottom up and top down budgeting. Nah, cara penyusunan anggaran di dalam perusahaan itu ada dua. Ada bottom up dan top down. Apa sih bedanya bottom up dan top down? Nah, bottom up budgeting biasa disebut juga dengan self-imposed budget atau participative budget. Ya, itu nama lainnya, self-imposed budget atau participative budget. Nah, untuk yang bottom up budgeting, namanya aja bottom up, dari bawah ke atas. Maka nanti yang akan membuat anggaran itu adalah lower level management. Lower level management atau manajemen tingkat bawah akan membuat anggaran, di mana mereka akan menyerahkan anggaran tersebut ke manajemen yang di tengah, middle management, dan nanti middle management akan memberikannya ke top management. Maka namanya adalah bottom up. Dari manajemen tingkat bawah akan membuat budget atau anggaran dan disampaikan ke pihak atas. Sementara yang top down, namanya aja top down, maka dari atas ke bawah. Yang akan membuat anggaran adalah top management, lalu memberikannya ke middle management, dari middle management akan diberikan ke lower level management. Jadi yang akan membuat itu adalah si top management, dia langsung kasih ke middle, middle kasih ke lower level. Nah, mana sih yang lebih bagus sebenarnya? Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Jadi perusahaan juga bebas ya, mereka mau menggunakan metode yang mana nih, bottom up atau yang top down. Kalau misalkan yang bottom up, dari bawah ke atas, dari lower level ke top management, bagusnya apa sih? Kalau kita pakai bottom up budgeting, lower level management ini akan merasa lebih termotivasi, lebih dihargai karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran, sehingga diharapkan akan lebih maksimal dalam mencapai target tersebut. Gitu. Nah, kalau top down budgeting bagusnya apa sih? Kalau yang top down, ini kan yang nyusun anggaran adalah top management. Nah, diharapkan anggaran yang disusun ini akan lebih sesuai atau lebih tepat untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kenapa? Karena yang mengerti atau memahami mengenai tujuan organisasi adalah si top management. Dan untuk penyusunannya biasanya lebih cepat dibandingkan yang bottom up. Kenapa? Karena kalau yang bottom up itu kan berarti harus butuh diskusi-diskusi sama pihak bawah dulu lah ya. Pihak bawah harus berdiskusi dulu untuk menentukan budgetnya. Sementara kalau top management biasa dia tinggal bikin, udah langsung kasih ke lower level management aja. Gitu. Jadi lebih cepat, tapi salah satu kerugiannya kalau yang top down budgeting ini, kadangkala lower level management ini merasa tidak dihargai pendapatnya karena yang nyusun anggaran langsung top management, seperti itu. Jadi bisa aja nanti lower level managementnya tidak termotivasi untuk bekerja. Masing-masing cara bottom up atau top down ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Next. Budget lapsing. Nah, ini mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah dengar istilah mengenai budget lapsing. Apa sih budget lapsing? Nah, budget lapsing adalah anggaran yang tidak digunakan sampai akhir periode tidak dapat dibawa ke periode berikutnya, sehingga anggaran tahun berikutnya dapat dipotong. Nah, jadi budget lapsing itu bahasa gampangnya adalah pemotongan anggaran. Kenapa? Karena dikira atau dianggap kayaknya anggaran tahun sebelumnya nih kegedean sehingga ada sisa, maka anggaran tahun berikutnya akan dipotong. Jadi kalau misalkan kita tahu nih kenapa sih kadang-kadang perusahaan itu suka
adain jalan-jalan akhir tahun untuk karyawannya atau adain pesta akhir tahun. Nah, sebenarnya itu juga salah satu cara untuk menghabiskan anggaran. Kenapa harus dihabisin anggaran? Karena kalau dia nggak habisin anggarannya, bisa aja dikira, oh berarti anggarannya kelebihan. Anggaran tahun depannya dipotong. Padahal kan kita nggak tahu tahun depannya ada biaya apa yang terjadi. Bisa aja tahun depannya ternyata biayanya melonjak naik gitu atau tinggi sehingga anggarannya nanti nggak cukup. Sehingga perusahaan takut nih kalau sampai anggarannya dipotong. Maka caranya supaya anggarannya nggak dipotong adalah dengan menghabiskan anggarannya gitu. Jadi kalau misalkan nih di tahun 2019 perusahaan itu minta anggaran 1 miliar. Ternyata realisasinya yang terjadi cuma 500 juta. Berarti tahun depannya, tahun 2020, kalau dia minta 1 miliar ya nggak dikasih. Dikasihnya cuma 500 juta. Kenapa? Karena tahun sebelumnya aja cuma 500 kok. Berarti tahun berikutnya ya nggak usah sampai 1 miliar. Gitu. Oke. Incremental versus zero based budget. Nah, di sini ada dua istilah, ada incremental budget dan zero based budget. Incremental budget adalah perusahaan membuat anggaran 1 tahun berdasarkan referensi anggaran tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan perkiraan perubahan yang akan terjadi. Jadi kalau yang incremental, kalau kita mau bikin anggaran tahun berikutnya nih, kita tinggal lihat tahun sebelumnya nih ada biaya apa aja sih, terus harganya berapa, costnya berapa, itu tinggal kita lihat. Paling nanti ada beberapa penyesuaian. Misalkan di tahun 2019 anggaran perusahaan itu untuk pembelian bahan baku harga per unitnya adalah $10. Nah, bisa aja dong tahun depannya ada kemungkinan harganya naik dari suppliernya karena inflasi atau yang lainnya. Sehingga kita akan bikin anggaran di tahun berikutnya harga bahan bakunya bukan 10 tapi 12. Nah, itu boleh. Itu incremental budget. Jadi membuat anggaran berdasarkan referensi tahun sebelumnya dengan adanya beberapa penyesuaian. Nah, kalau yang zero base, perusahaan membuat anggaran dengan asumsi bahwa perusahaan baru mulai beroperasi. Oleh karena itu, sumber daya yang dibutuhkan harus disesuaikan dari awal. Dan ini juga sama, bebas perusahaan boleh milih incremental atau zero base. Oke, next. Top management attitude, human factors in budgeting. Kalau kita mau anggarannya berhasil, maka ada 3 faktor penting nih. Yang pertama adalah top management must be enthusiastic and committed to the budget process. Top management harus antusias dan komit terhadap proses anggaran. Nah, yang kedua, top management must not use the budget to pressure employees or blame them when something goes wrong. Jadi, kalau misalkan ada sesuatu yang salah, itu jangan sampai manajemen itu membuat atau menjadikan anggarannya ini untuk menekan karyawannya atau menyalahkan karyawannya. Gitu. Jadi jangan sampai perusahaan itu menerapkan anggaran yang super tinggi atau yang susah banget dicapai sehingga mereka menekan karyawannya. Jadi nggak boleh nih kayak gini. Kenapa nggak boleh? Karena karyawannya kalau ditekan nanti malah jadi nggak mau kerja. Kalau karyawannya nggak kerja nanti malah nggak tercapai. Oke? Yang ketiga, budget targets should be challenging but achievable in order to have good motivational effect. Jadi targetnya ini harus menantang, tapi juga jangan sampai nggak bisa diraih atau dicapai sama sekali. Jadi menantang tapi masih memungkinkan untuk dicapai supaya karyawan-karyawannya dan semuanya menjadi termotivasi. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut. The Budget Committee. Nah, budget committee ini adalah suatu bagian di dalam perusahaan yang berfokus pada anggaran nih, yang tujuannya atau fungsinya adalah untuk mengawasi anggaran. Nah, budget committee ini ada 4 tugas utamanya. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap kebijakan terkait dengan anggaran. Yang kedua adalah mengkoordinasikan persiapan dalam pembuatan anggaran. Yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan terkait dengan anggaran. Dan yang keempat, menyetujui final budget atau budget finalnya. Nah, ini adalah fungsi dan tugas dari budget committee. Oke. Nah, kita sampai ke bagian terpenting dari chapter ini, the master budget. Oke, ini adalah master budget.
Ada 10 anggaran yang umumnya dibuat oleh perusahaan. Kita akan bahas dari yang pertama. Anggaran yang pertama kali dibuat oleh perusahaan adalah sales budget atau anggaran penjualan. Jadi perusahaan akan membuat sales budget atau kira-kira di tahun berikutnya atau di kuartal berikutnya berapa sih penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, setelah bikin sales budget, yang kedua perusahaan dapat membuat namanya production budget atau anggaran produksi. Di sini kita bisa mengetahui kira-kira untuk memenuhi target sales budget tersebut berapa sih barang atau produk yang harus kita produksi. Jangan sampai nanti kita kekurangan barang gitu. Jadi kehabisan barang sehingga nggak bisa menjual sesuai dengan target kita. Nah, setelah bikin production budget, kita udah tahu nih harus memproduksi berapa unit untuk mencapai tujuan di sales budget tersebut. Kita bisa membuat 3 anggaran dari si production budget. Yang pertama adalah direct material budget, yang kedua direct labor budget, dan yang ketiga manufacturing overhead budget. Direct material budget adalah anggaran terkait dengan berapa sih bahan baku yang harus dibeli untuk memproduksi sekian unit. Direct labor budget adalah berapa tenaga kerja yang harus dibayar untuk memproduksi sekian unit tersebut, dan manufacturing overhead budget adalah berapa uang yang harus kita keluarkan terkait dengan biaya-biaya tidak langsung. Nah, sales budget itu juga dapat kita gunakan sebagai dasar untuk membuat budget yang ke-6. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ke-6 adalah selling and administrative budget. Jadi anggaran terkait dengan biaya penjualan dan biaya administrasi. Setelah itu, production budget juga dapat kita gunakan untuk membuat satu anggaran, namanya adalah ending inventory budget. Nah, ini untuk mengetahui berapa sih ending inventory yang terdapat di dalam gudang kita di akhir periode gitu. Oke. Nah, sales budget, selling and administrative budget, direct material budget, direct labor budget, dan manufacturing overhead budget ini dapat kita gunakan untuk membuat budget yang ke-8, yaitu cash budget. Cash budget atau anggaran kas ini untuk menunjukkan kira-kira gimana sih anggaran terkait dengan cash yang dimiliki oleh perusahaan nanti di periode yang akan datang gitu. Apakah cukup ataukah kurang gitu. Kalau kurang berarti harus minjem uang. Nah, itu juga semuanya akan dibuat di cash budget di anggaran. Oke. Nah, nanti sales budget dan cash budget juga dapat kita gunakan untuk membuat satu budget, namanya adalah budgeted income statement. Nah, budgeted income statement dan cash budget juga akan kita gunakan untuk membuat budget yang terakhir, yang ke-10, yaitu budgeted balance sheet. Jadi total ada 10 budget: sales, production, direct material, direct labor, manufacturing overhead, selling and administrative, ending inventory, cash, budgeted income statement, dan budgeted balance sheet. Budget yang warnanya oranye dari sales sampai ke direct material, direct labor, dan manufacturing overhead budget ini namanya adalah operating budget. Sementara yang warna merah, cash, budgeted income statement, dan budgeted balance sheet namanya adalah financial budget. Nanti kita akan pelajari cara membuatnya satu persatu ya. Oke. Format dari cash budget. Nah, cash budget ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah cash receipt, yang kedua adalah cash disbursement, yang ketiga adalah cash excess or deficiency, yang keempat adalah financing. Jadi ada 4 bagian di dalam cash budget: cash receipt, cash disbursement, cash excess or deficiency, dan financing. Nah, cash receipt section list all cash inflows excluding cash received from financing. Jadi ini berisi daftar-daftar dari cash atau uang kas yang masuk ke dalam perusahaan kecuali cash yang didapat dari financing. Kenapa? Karena nanti kalau yang dari financing ada bagiannya sendiri di bagian yang financing section. Oke. Jadi kalau kita dapat uang dari penjualan atau misalkan ada dividend revenue atau interest revenue, itu kita akan masukin ke dalam cash receipt section. Nah, yang kedua, cash disbursement section.
Ini berisi semua pengeluaran cash, all cash payment excluding repayment of principal and interest. Jadi semua pengeluaran cash kita, entah itu buat beli bahan baku, buat bayar pegawai, buat beli mesin, beli equipment, itu semua akan kita masukin ke cash disbursement section. Kecuali kalau kita ada bayar utang dan bayar bunga. Kenapa? Itu masuknya ke bagian yang keempat, financing. Oke. Yang ketiga, cash excess or deficiency section. Menentukan apakah perusahaan butuh untuk meminjam uang atau dapat membayar utangnya di periode yang sebelumnya gitu. Jadi di cash excess or deficiency kita mau lihat nih, kira-kira perusahaan ini uangnya cukup atau enggak sih? Kalau misalkan nggak cukup, berarti perusahaan butuh minjem uang. Kalau cukup, berarti kita lihat ada nggak sih utang perusahaan yang belum kebayar. Kalau ada, ya kita bayar gitu. Nah, yang keempat adalah financing section. Ini berisi detail mengenai borrowing and repayment yang terjadi selama periode budget. Jadi kalau ada pinjaman atau ada utang yang dibayar atau ada bayar bunga, nah itu kita akan masuk ke dalam financing. Isi financing itu ada 3, borrowing, repayment, sama interest gitu. Nanti kita akan pelajari lebih dalam mengenai isi cash budget ini ya. Oke. Ini referensinya dari buku Akmen 2 kalian. Thank you, jangan lupa di like and subscribe.